wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan mereview kembali materi pada mata kuliah Perencanaan Sosial Keagamaan, di mana judul materinya yaitu Teori Perencanaan Sosial. Nah, yang paling pertama kita ketahui bahwa perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, perencanaan ini juga dikemukakan oleh Conyers bahwa perencanaan adalah suatu proses penentuan tentang bagaimana mewujudkan perubahan atau perkembangan yang paling baik. Nah, sejarah perencanaan ini berangkat dari ide intervensi sosial yang dipromosikan oleh kaum utopis, di mana kaum utopis ini percaya bahwa manusia dapat secara sengaja meningkatkan masyarakat, bahkan menciptakan masyarakat yang ideal. Kemudian, perencanaan sosial ini muncul sebagai kajian yang berbeda, dan perencanaan sosial utamanya bertanggung jawab untuk melakukan analisis demografis, pengumpulan data, dan asesmen dampak sosial terhadap sebuah keputusan perencanaan. Nah, kemudian ada yang namanya tradisi pemikiran perencanaan. Jadi, perencanaan ini sebagai analisis kebijakan, sebagai reformasi sosial, sebagai pembelajaran sosial, dan sebagai mobilisasi sosial. Kemudian ada hakikat perencanaan sosial, di mana perencanaan sosial ini dimaksudkan agar kebijakan pemerintah bisa diterjemahkan ke bentuk program atau peraturan bagi semua jenis pelayanan. Kemudian, perencanaan pembangunan yang lebih memberi tekanan pada perubahan sosial dan pencapaian tujuan sosial itu sendiri. Kemudian dikemukakan oleh Hardiman ada dua pendekatan perencanaan sosial. Yang pertama, perencanaan sosial disamakan dengan perencanaan pelayanan sosial atau perencanaan sektor sosial, merupakan pendekatan yang dipilih oleh pekerja sosial profesional. Dan yang kedua, perencanaan sosial merupakan perencanaan suatu sistem sosial secara menyeluruh, dikenal dengan istilah Unified Approach, diasosiasikan dengan kelompok ahli yang ditunjuk oleh PBB dalam mereview konsep perencanaan sosial dan menguji perannya dalam pembangunan nasional. Kemudian ada jenis-jenis perencanaan pembangunan nasional. Nah, dilihat dari dimensi pendekatan dan koordinasinya, ada 4 bentuk perencanaan sosial. Yang pertama, perencanaan makro, kemudian sektoral, perencanaan regional, dan yang keempat, perencanaan mikro. Kemudian menurut jangkauan jangka waktunya, perencanaan dibedakan menjadi 3, yaitu perencanaan untuk pembangunan jangka panjang, yaitu periode 25 tahun, kemudian rencana pembangunan jangka menengah dengan periode 5 tahun, kemudian rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam RAPBN. Kemudian menurut prosesnya, perencanaan dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan dari bawah ke atas dan yang kedua perencanaan dari atas ke bawah. Kemudian perencanaan mempunyai 3 bidang, yaitu yang pertama perencanaan pelayanan sosial, kemudian perencanaan dalam konteks pembangunan nasional, dan yang ketiga yaitu perencanaan partisipatif. Nah, kemudian peran utama perencana sosial yaitu yang pertama mengembangkan perundang-undangan, yang kedua mengembangkan dan mengevaluasi program-program sosial, dan yang ketiga mengembangkan komite dewan penasehat badan kebijakan yang bertugas memberikan masukan kepada pengembang program-program pada organisasi pelayanan. Nah, skill apa yang perlu dimiliki oleh perencana sosial? Yang pertama yaitu mampu melakukan riset dan analisis sosial. Yang kedua, mampu bekerja secara tim yang bersifat multidisipliner. Dan yang ketiga, mampu melakukan aksi politik seperti lobbying dan advokasi. Nah, ada yang dimaksud analisis problem sosial, yaitu melihat dan mengumpulkan, membaca, memaknai, menghubungkan, dan menyimpulkan, serta membuat alternatif terhadap penyelesaian tentang masalah sosial yang muncul di masyarakat. Sesuatu yang disebut masalah sosial
hanya merujuk pada 1 keyakinan agama, 2 pendapat ahli, dan 3 meresahkan dilihat dari jumlah warga atau kuantitasnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya review pada materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.